Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam terlupa pula kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang masa remaja. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak penjelasan dari teman-teman. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama. Pengertian remaja. Secara psikologis, masa remaja adalah usia di mana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa. Usia di mana anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua, melainkan berada dalam tingkat yang sama. Secara umum, remaja dibagi menjadi 2 bagian, yaitu awal dan akhir masa remaja. Garis pemisah antara masa awal dan akhir terletak pada kira-kira di sekitar usia 17 tahun. Usia saat remaja memasuki sekolah menengah tingkat atas. Ciri-ciri masa remaja. Pertama, masa remaja sebagai periode yang penting. Kedua, masa remaja sebagai periode peralihan. Ketiga, masa remaja sebagai periode perubahan. Keempat, masa remaja sebagai usia bermasalah. Kelima, masa remaja sebagai masa mencari identitas. Keenam, masa remaja sebagai ambang masa dewasa. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu tugas perkembangan masa remaja. Yang pertama, mencapai hubungan baru dan yang lebih matang dengan teman sebaya, baik pria maupun wanita. Yang kedua, mencapai peran sosial pria dan wanita. Yang ketiga, menerima keadaan fisiknya dan menggunakan tubuhnya secara efektif. Yang keempat, mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab. Yang kelima, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang-orang dewasa lainnya. Yang keenam, mempersiapkan karir ekonomi. Yang ketujuh, mempersiapkan perkawinan dan keluarga. Dan yang terakhir, memperoleh perangkat nilai dan sistematis. Perubahan tubuh selama masa remaja. Perubahan tubuh selama masa remaja terbagi menjadi 2. Yang pertama, perubahan eksternal. Perubahan eksternal terbagi menjadi 4, yaitu 1. Tinggi, 2. Berat, 3. Proporsi tubuh, dan yang terakhir 4. Organ seks. Yang kedua, perubahan internal. Yang pertama, sistem pencernaan. Yang kedua, sistem peredaran darah. Yang ketiga, sistem pernapasan. 4. Sistem endokrin. Dan yang terakhir 5. Jaringan tubuh. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan teman saya, yaitu waktu pertumbuhan remaja. Yang pertama itu masa pubertas, di mana perubahan yang paling mencolok antara lain adalah tanda kematangan seksual dan peningkatan tinggi dan berat badan. Meliputi itu pematangan seksual, tinggi badan, dan berat badan. Yang kedua itu perubahan hormon. Yang ketiga itu waktu dan variasi dalam pubertas. Yang kedua itu otak, di mana banyak perubahan dalam otak remaja yang telah digambarkan melibatkan perkembangan pesat ilmu saraf, perkembangan sosial yang melibatkan hubungan antara perkembangan otak dan proses sosial. Yang ketiga itu seksualitas remaja, meliputi yang pertama itu mengembangkan jati diri seksual, yang kedua waktu perilaku seksual remaja, yang ketiga itu faktor risiko dalam perilaku seksual remaja. Yang keempat itu masalah kesehatan remaja, di mana meningkatkan perilaku remaja yang meningkatkan kesehatan seperti makan dengan bergizi, berolahraga, mengenakan sabuk pengaman, dan tidur yang cukup, dan kurangi perilaku remaja yang membatasi kesehatan seperti penyalahgunaan narkoba, kekerasan, dan mengemudi secara berbahaya. Adapun kondisi yang mempengaruhi konsep diri remaja yang meliputi itu 1. Usia kematangan.
Yang kedua, penampilan diri. Ketiga, kepatutan seks. Keempat, nama dan julukan. Kelima, hubungan keluarga. 6, teman-teman sebaya. 7, kreativitas. 8, cita-cita. Baik, adapun kesimpulan dari materi kami yaitu meskipun pertumbuhan fisik masih belum selesai pada saat masa puber berakhir, tingkat kecepatannya berkurang dalam masa remaja dan perubahan-perubahan yang terjadi sekarang adalah perubahan-perubahan internal, tidak banyak lagi perubahan-perubahan eksternal. Pertumbuhan fisik dipengaruhi oleh seks dan usia kematangan sehingga banyak menimbulkan keprihatinan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Sebagai kesimpulan, masa remaja berlangsung saat individu matang secara seksual hingga umur 18 tahun. Masa remaja merupakan masa yang sangat penting dikarenakan adanya penugasan tugas-tugas perkembangan yang memerlukan perubahan yang besar. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.